Bayu Sukma Anggara selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum dan teman-teman yang telah hadir di sini. Kami di sini akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum dari masa ke masa dengan beranggotakan saya sendiri dan Zelda. Kemudian ada rumusan masalahnya, yaitu apa yang dimaksud dengan kurikulum. Yang kedua itu bagaimana perkembangan kurikulum pendidikan dari masa ke masa. Kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dan perkembangan kurikulum. Pokok pembahasannya itu adalah dasar teori kurikulum, kemudian konsep dan perkembangan teori kurikulum, dan yang ketiga itu sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang keempat, kurikulum pada orde lama. Yang kelima, kurikulum pada orde baru. Yang keenam itu kurikulum pada masa reformasi. Yang ketujuh itu kurikulum 2013. Kemudian kurikulum merdeka dan prinsip faktor mempengaruhi kurikulum merdeka. Selanjutnya itu ada perkembangan kurikulum. Yang pertama itu ada pengertian tentang kurikulum. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu karir dan chorare, yang berarti jarak tempuh dalam perlombaan. Horodrat berpendapat kurikulum itu sebagai serangkaian pengalaman yang bermanfaat bagi pengembangan kemampuan siswa dalam menghadapi berbagai situasi hidup. Para ahli lain pun berpendapat bahwa definisi kurikulum itu ya seperti yang dikatakan oleh Harold Kraft. Definisi tersebut tidak hanya tertulis sebagai dokumen, tetapi ia juga mencakup proses perkembangan yang melibatkan siswa baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Kemudian kurikulum adalah inti dari sistem pendidikan suatu negara yang menetapkan tujuan pendidikan, materi pelajaran, metode pembelajaran, serta evaluasi. Terdapat beberapa alasan kenapa sih pembaharuan kurikulum itu sangat penting. Nah, yang pertama itu supaya kita bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Kemudian yang kedua itu agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran melalui metode yang lebih efektif. Dan yang ketiga itu agar dapat memenuhi individual siswa yang beraneka ragam. Dalam konteks pendidikan Indonesia itu, kurikulum merupakan elemen yang paling penting dan terus berkembang seiring dengan perkembangnya pendidikan atau kemajuan pendidikan. Kemudian setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, para ahli atau para pemerintah telah memperkembangkan kurikulum itu sejak tahun 1947, kemudian 1952, 1964, 1968, 1975, kemudian 1984, 1994, 2004, serta 2006. Nah, pada tahun-tahun tersebut kurikulum telah memiliki banyak revisi yang mencerminkan perubahan politik, sosial, budaya, ekonomi, ataupun teknologi. Nah, selanjutnya ada konsep dan perkembangan teori kurikulum itu. Nah, teori kurikulum ini secara umum bisa dipahami sebagai serangkaian pernyataan yang saling terkait. Bentuk teori tersebut bisa beraneka ragam seperti definisi, hipotesis, asumsi, hukum, serta teorema. Teori ini juga bisa berfungsi sebagai penjelasan makna serta hubungan antara unsur-unsur kurikulum, sekaligus yang bertujuan pada panduan untuk pengembangan, implementasi, serta evaluasi kurikulum itu sendiri. Miller and Schiller mendefinisikan implementasi itu sebagai penerapan rencana kurikulum di dalam praktek pembelajaran yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan yang baru. Nah, ini juga mereka juga Miller and Schiller itu telah mendapatkan 3 pendekatan tentang
implementasi, yaitu tentang peristiwa, interaksi pengembangan dan guru, kemudian ada komponen kurikulum. Selanjutnya tentang sejarah pengembangan kurikulum di Indonesia dilanjutkan oleh Zelda. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia itu ada, yang pertama itu ada kurikulum pada masa Orde Lama. Nah, yang pertama itu ada kurikulum 1947. Nah, pada masa kemerdekaan di Indonesia itu lahir sebuah kurikulum, yaitu kurikulum 1947. Dalam bahasa Belandanya itu yang disebut dengan Leerplan, artinya bisa diartikan sebagai rencana pelajaran. Pada saat itu istilah kurikulum itu menggunakan bahasa Inggris, tetapi bagi masyarakatnya itu masih asing. Nah, salah satu karakteristik kurikulum 1947 itu adalah sifat politisnya yang dipengaruhi oleh pendidikan Belanda. Namun telah disesuaikan dengan kepentingan nasional. Nah, yang fokus utama dari kurikulum ini adalah pengembangan karakter, peningkatan kesadaran negara, dan kehidupan bermasyarakat dengan materi pembelajaran yang relevan dengan aktivitas sehari-harinya. Ada 3 cara di kurikulum 1947 itu. Yang pertama itu sifat kurikulumnya itu terpisah, tetapi setiap mata pelajarannya itu maksudnya sifat kurikulumnya itu terpisah untuk setiap mata pelajarannya. Yang keduanya itu penggunaan bahasa pengantar di sekolah. Yang ketiga, jumlah mata pelajarannya itu berbeda pada setiap jenjang pendidikannya. Jadi hasil kurikulum ini yang menggunakan model rekonstruksi sosial yang bertujuannya itu meningkatkan sekolah sebagai lembaga perubahan dan meningkatkan pengajaran masyarakat. Yaitu ada lagi yang kedua, kurikulum rencana pelajaran terurai. Nah, kurikulum ini itu kelanjutan dari kurikulum yang sebelumnya. Nah, kurikulum 1952 itu berfokus pada penyesuaian antara kurikulum yang di sekolah maupun di dunia kerja. Nah, tujuannya itu kurikulum ini untuk membangun stabilitas perekonomian masyarakat dengan mempersiapkan lulusan sekolah itu agar siap terjun ke dunia kerja. Yang ketiga, ada kurikulum rencana pendidikan 1964. Nah, fokus utama dari kurikulum yang ini itu adalah keinginan pemerintah agar masyarakat itu memperoleh pemahaman akademis pada tingkat sekolah dasar yang melibatkan pengembangan energi kreatif, rasa, karya, dan moral. Nah, tujuan kurikulum yang ini itu membentuk masyarakat sebagai manusia yang sosialisme, Pancasialis, dan memiliki sifat nasionalisme dan cinta tanah airnya itu lebih tinggi. Nah, yang kedua itu ada kurikulum Orde Baru. Yang pertama ada kurikulum 1968. Nah, kurikulum 1968 itu pembaruan dari kurikulum yang sebelumnya. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan siswa serta memastikan mereka itu memiliki fisik yang kuat dan sehat. Nah, kurikulum ini menekankan itu pada perorganisasian materi pelajaran yang mencangkup kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan keterampilan khusus. Yang kedua ada kurikulum 1975. Nah, poin penting dari kurikulum 1975 ini adalah penekanan pada efektivitas dan efisiensi tujuan pendidikan. Terus ada kurikulum 1984. Nah, kurikulum 1984 juga penyempurnaan dari kurikulum yang sebelumnya.
Dalam model ini, siswa berperan sebagai subjek dalam proses pembelajaran dengan mendorong siswa itu untuk aktif terlibat. Metode ini dikenal sebagai pembelajaran aktif yang mencakup aktivitas seperti mengamati, mengelompoki, berdiskusi, dan melaporkan. Yang terakhir ada kurikulum 1994, kurikulum mata pelajaran terpisah. Nah, kurikulum mata pelajaran terpisah itu merupakan hasil penggabungan antara kurikulum 1975 dan 1984 yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan dari pengajaran kurikulum ini itu lebih terfokus pada penguasaan pembelajaran serta keterampilan dan menyelesaikan soal dalam pemecahan masalah. Terus selanjutnya ada kurikulum pada masa reformasi. Yang pertama itu ada kurikulum KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kurikulum berbasis kompetensi itu merupakan pendekatan dan strategi pengajaran yang fokus pada pengembangan berbagai kemampuan spesifik. Dengan demikian, para pelajar itu tidak hanya dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman, tetapi pelajar juga dibekali dengan keterampilan, sikap, moral, dan dorongan serta nilai-nilai yang dapat diperlukan untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya ada kurikulum ada kurikulum 2006 atau kurikulum KTSP. Nah, kurikulum KTSP itu adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh setiap pendidikan di Indonesia dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan oleh Badan Nasional Pendidikan. Nah, kurikulum ini itu bertujuan untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kekhasan, kondisi, potensi, kebutuhan dan permasalahan daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Selanjutnya ada kurikulum 2013. Nah, pada tahun ajaran 2013 atau 2014, pemerintah itu resmi menerapkan kurikulum baru yang dikenal dengan kurikulum 2013 yang menggantikan kurikulum yang sebelumnya, yaitu kurikulum KTSP. Nah, tujuan pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 ini itu untuk memperbaiki proses dan hasil belajar yang berfokus pada pembentukan budi pekerti dan iman. Selanjutnya ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu merupakan kurikulum yang memungkinkan peserta didik mampu mendalami suatu konsep dan keterampilan yang memadai dengan pembelajaran intrakurikuler. Nah, kurikulum ini itu tujuan dari kurikulum ini jadi kurikulum ini itu gurunya itu lebih diutamakan untuk memilih dari berbagai alat pendidikan yang adaptif dengan model pengajaran yang berdasarkan kebutuhan dan minat belajar siswa. Selanjutnya ada prinsip dan faktor yang mempengaruhi kurikulum merdeka. Akan dijelaskan oleh
relevansi. Nah, prinsip relevansi ini menunjukkan ada kesesuaian dan keterkaitan. Nah, dalam konteks ini, kurikulum perlu mempertimbangkan aspek internal dan eksternal secara interval. Relevansi berjalan antara komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, materi, strategi, organisasi, dan evaluasi. Kemudian untuk prinsip fleksibilitas itu, pengembangan kurikulum seharusnya bertujuan untuk menciptakan kurikulum yang fleksibel dan implementasinya sehingga dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang senantiasa berubah, serta dengan kemampuan dan latar belakang siswa. Prinsip fleksibel sangat penting dalam mendukung perkembangan siswa dan harus disesuaikan dan harus dipertimbangkan sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan kurikulum. Kemudian yang ketiga itu prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas ini menentukan pentingnya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun horizontal. Pengalaman belajar yang ditawarkan oleh prinsip ini harus mempertimbangkan hubungan antara harmonis antara tingkat kelas, jenjang pendidikan, serta antara pendidikan dan dunia kerja. Selanjutnya ada prinsip efisiensi. Prinsip ini juga memegang peranan penting dalam konteks kurikulum. Nah, dalam dunia pendidikan, kurikulum diakui sebagai elemen krusial dan yang mempengaruhi pada proses belajar mengajar. Selanjutnya prinsip efektivitas. Nah, prinsip ini juga perlu mempertimbangkan dalam perkembangan kurikulum pendidikan. Efektivitas di sini mengacu pada sejauh mana rencana program pembelajaran dapat dicapai dan diimplementasikan. Ada dua aspek utama dalam prinsip ini, yaitu efektivitas pengajaran guru dan efektivitas pengajaran kurikulum di masa depan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum itu, yaitu perguruan tinggi, masyarakat, dan nilai. Nah, pada perguruan tinggi ini memiliki dua pengaruh. Yang pertama itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena perkembangan pengetahuan yang sangat pesat pada perguruan tinggi ini dapat mempengaruhi materi pembelajaran yang dirancang pada kurikulum. Kemudian teknologi ini sangat berperan dalam pembuatan alat bantu atau media pembelajaran. Nah, selanjutnya ada yang kedua itu pengembangan ilmu pendidikan dan pelatihan guru. Hal ini dirancang untuk menciptakan guru yang lebih efektif dan komponen saat menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. Nah, selanjutnya ada masyarakat. Di sekolah itu termasuk ruang lingkup masyarakat karena sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Masyarakat di sekolah bisa bersifat homogen atau heterogen. Salah satu kekuatan masyarakat itu adalah sektor usaha. Nah, perkembangan usaha dalam lingkungan masyarakat ini memberikan dampak pada pengembangan kurikulum itu sendiri. Karena sekolah bukan hanya bertugas untuk siswa untuk menyelesaikan pendidikannya, tetapi juga sekolah berperan sebagai usaha untuk agar siswa bisa hidup di masa depan atau usaha di masa depannya. Kemudian ada sistem nilai. Ini terdapat berbagai macam nilai dalam kehidupan di masyarakat, yaitu mencakup nilai moral, etika, sosial, keagamaan, budaya. Seperti yang telah
dijelaskan pada tadi di awal, yang masyarakat adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mewariskan dan memelihara nilai positif yang tumbuh di lingkungan sosial. Nah, adapun upaya untuk mengakomodasi keragaman nilai masyarakat di dalam kurikulum itu yaitu mengetahui dan memahami nilai yang ada di dalam masyarakat, kemudian mengedepankan prinsip demokrasi, etika, serta moral. Yang ketiga itu berupaya menjadi teladan yang lebih baik, dan yang keempat memahami dan menerima keragaman budaya itu sendiri. Mungkin ada yang ditanyakan?